Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jum'ah ini kita akan menyampaikan, kami atau khatib akan menyampaikan terkait dengan satu perkara yang penting untuk difahami dan juga diamalkan oleh setiap dari kaum muslimin, yaitu perkara tentang al-wala wal bara. Tentang al-wala yang bermakna al-mahabbah, yang bermakna an-nusrah wal ikram, yaitu adalah cinta, yaitu adalah memberikan pertolongan dan juga memuliakan, yaitu disebut dengan al-wala. Dan juga al-bara yang berarti al-bu'du wal khalasu wal adawah, kita menjauh, kita berlepas diri, dan juga kita menjadikan musuh pada tempat atau pada orang-orang yang perlu kita berbara, kita berlepas diri dari mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, al-wala dan al-bara, yaitu mencintai dan juga berlepas diri, merupakan di antara pondasi dari pondasi keislaman seorang muslim, di mana al-wala atau mencintai ini wajib untuk kita berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan kita mencintai Allah, sebagai ungkapan kita mencintai apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari orang-orang salih, dari para nabi dan juga orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita al-bara, berlepas diri, kita tidak menolong dan kita menjauh dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah musuhi mereka, dari orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan kita membenci perbuatan syirik, kita membenci kekufuran dan juga pelaku-pelaku kekufuran tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu banyak dalil, begitu banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang prinsip al-wala dan al-bara ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah menggunakan innama, yaitu adatul hasri, dibatasi. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, maka mereka dipersaudarakan, mereka diikat dengan keimanan tersebut menjadi saudara dalam akidah, dalam keimanan. Dan juga kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya kaum wanita yang beriman dan juga kaum laki-laki yang beriman, sebagian mereka dengan sebagian lainnya adalah awliya, orang-orang yang saling memimpin, orang yang saling melindungi dan orang yang saling mencintai. Ba'dhum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, di mana sifat mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mereka mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka membayar dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Sungguhnya mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Hakim, Maha Bijaksana. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kaum mukminin, kaum mukminat, semua dari mereka adalah wali, mereka adalah orang yang mencintai, mereka adalah orang yang melindungi, mereka adalah kerabat dekat dan mereka saling tolong menolong. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Para ulama menjelaskan bahwa tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak sempurna iman kalian. La yukmilu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seiman, seakidah, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian dalil, petunjuk, landasan yang menegaskan tentang al-bara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian. Musuh Allah adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang kafirun, orang-orang musyrikun, orang-orang munafikun. Dan juga mereka adalah musuh kita. Yang beriman kepada Allah, maka musuh orang beriman pada Allah adalah orang-orang kafirun, orang-orang munafikun, orang-orang musyrikun. Kata Allah SWT, la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, orang-orang yang kalian cintai, pemimpin-pemimpin kalian, kawan-kawan dekat kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian menyampaikan berita tentang Nabi SAW dan kalian berkasih sayang dengan mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sungguh mereka telah kufur, menutup diri mereka dari keimanan terhadap apa yang datang kepada mereka dari kebenaran, dari risalah, dari petunjuk, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat ke-51, ayat yang menegaskan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya min du ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyeru orang-orang yang beriman, jangan menjadikan kaum Nasara, kaum Nasrani, kaum Yahudi sebagai para wali atau yang dicintai, para pemimpin atau kerabat dekat atau orang-orang yang setia, orang-orang yang dekat dengan mereka. Ba'dhum awliya'u ba'din. Karena sesungguhnya mereka dengan sebagian yang lainnya adalah pemimpin. Mereka saling melindungi, mereka saling mencintai, dan mereka saling membela. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka aulia, berwala kepada mereka, maka sungguh orang tersebut akan menjadi bagian dari mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syekh Hamad bin Atiq rahimahullahu taala berkata, innahu laisa fi kitabillahi hukmun fihi minal adillah aktar wala abyan min hadzal hukmi ay hukmul wala'i wal bara' ba'da wujubit tauhidi wa tahrimi dhiddihi. Beliau mengatakan bahwasannya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hukum dengan dalil-dalilnya yang jelas dan yang sangat banyak terkait dengan masalah hukum berwala dan berbara. Berwala kepada orang beriman dan berbara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman. Setelah kewajiban perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwasanya setelah perintah untuk mengesahkan Allah, bertauhid pada Allah, Allah perintahkan kita orang-orang beriman, orang-orang yang mengesahkan Allah untuk berwala, mencintai orang-orang beriman dan bara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Siapa yang senang berkumpul, senang bergaul, senang dekat dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan juga tinggal dekat dengan mereka, senang bergaul dan tinggal dekat-dekat dengan mereka, fa innahu mithluh, maka sungguh dia akan menjadi seperti orang tersebut. Ya masalah Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW peringatkan umatnya, orang-orang yang bertauhid, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berlepas diri dari orang-orang kafirun, orang-orang musyrikun. Ya masalah Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan para salafus salih, para pendahulu umat-umat yang terbaik, yang salih, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, para generasi-generasi mufaddalah, generasi yang utama, generasi emas, yaitu para sahabat ridwanullahi taala anhum. Bagaimana mereka mengaplikasikan al-wala wal bara di dalam kehidupan mereka. Bahkan pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk jihad, melakukan perang untuk menegakkan kalimat Allah pada perang Badar tahun kedua Hijriah, maka sebagian dari mereka bahkan bisa atau mereka sanggup untuk mentaati Allah dengan memerangi orang-orang kafirun, orang-orang musyrikun.
meskipun mereka adalah bapak mereka, mereka adalah anak mereka, mereka adalah saudara ataupun kerabat mereka. Karena pada perang Badar yang membedakan antara musuh dengan kaum muslimin adalah masalah prinsip akidah. Mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak mau berpegang, tidak mau menyambut perintah Allah, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau beriman kepada Allah, dan tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Kedua golongan ini adalah golongan yang berselisih, golongan orang-orang beriman dan golongan orang-orang kafirun. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang tidak beriman pada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan juga disiramkan di atas kepala mereka air yang mendidih dari api neraka. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana para sahabat, para salafus salih yang mereka rela, mereka menegakkan kalimat Allah, berwala kepada kaum muslimin dan berbarok, berlepas diri dari orang-orang kafirun, meskipun mereka adalah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka ataupun kerabat mereka. Allah kisahkan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah engkau wahai Muhammad akan mendapati orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir kecuali mereka yuadun, ya, mereka tidak akan yuaduna man hadallahu wa rasulah. Mereka tidak akan saling berkasih sayang kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun atau sekalipun mereka abaahum, bapak-bapak mereka. Sebagian mufassirun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan tafsirnya, walau kanu abaahum, meskipun mereka adalah bapak mereka. Ini adalah pada kisah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang kemudian ketika berada pada pertempuran tersebut, pada perang Badar tersebut, dia rela dan dia kemudian membela agama Allah dengan membunuh bapaknya yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi kaum muslimin. Kemudian Allah berfirman, walau kanu abahum au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya di sana ada seorang putra, anak bernama Abdurrahman, yang kemudian dibunuh oleh bapaknya. Yang Abdurrahman ini adalah orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Islam dan ikut dalam pertempuran Badar tersebut. Au ikhwanahum, ataupun saudara mereka. Ayat ini turun pada Mus'ab bin Umair, yang kemudian ketika pada perang Badar berhadapan dengan saudaranya yang bernama Ubaid bin Umair, yang kemudian Mus'ab bin Umair membunuh dan juga memerangi saudaranya sendiri yang memerangi, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au ashiratahum, ataupun kerabat mereka. Ibnu Katsir juga menjelaskan di antaranya adalah kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika berada pada pertempuran Badar tersebut, Umar bin Khattab kemudian memerangi saudara-saudaranya yang tidak beriman pada Allah, yang ikut dalam perang Badar yang memerangi kaum muslimin. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Ini adalah bukti, ini adalah tuntunan bagaimana para salafus saleh telah memberikan contoh-contoh untuk berwala kepada kaum muslimin dan melepas diri dari orang-orang kafirun. Bahkan suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, innali katiban nasraniyan, aku memiliki seorang akuntan, seorang pencatat yang dia beragama Nasrani. Maka Umar mengatakan, malaka, ya mengapa engkau begitu? Ya sesungguhnya ya dia adalah orang yang telah Allah SWT musuhi, maka jangan engkau muliakan dia. Maka Umar bin Khattab kemudian menentang apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan menjadikan katib, pencatatnya atau akuntannya adalah dari kaum muslimin. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bahwa al-bara, al-wala dan al-bara ini adalah merupakan aplikasi dari persaksian syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka di sini maknanya adalah aku berlepas diri dari perbuatan syirik. Aku berlepas diri dari pelaku-pelaku perbuatan syirik, dan aku bersama dengan orang-orang yang beriman pada Allah. Aku bersama dengan orang-orang yang yakin kepada Allah dari kaum mukminin, dari kaum muslimin. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Maka
al-wala dan al-bara adalah prinsip yang hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita. Namun yang perlu kita fahami dengan baik setelah kita memahami dalil-dalil yang disebutkan, bahwa prinsip al-wala al-bara ini ada orang-orang yang keliru dan terpeleset di dalam memahaminya. Ada orang-orang yang bersikap tafrid, melalaikannya, dan ada orang-orang yang bersifat ifrat, melebih-lebihkannya dan terlampau dalam masalah ini. Orang-orang yang tafrid, yang melalaikan dalam masalah al-wala dan al-bara, mereka berkawan setia dengan orang-orang kafirun. Mereka tidak mempermasalahkan agama temannya, tidak mempermasalahkan masalah perayaan-perayaan dari orang-orang kafirun. Mereka tidak masalah. Yang penting mereka berbuat baik kepada sesama makhluk. Sebagian dari mereka bahkan berdalil dengan surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada umat muslim yang bermuamalah dengan orang-orang kafirun yang tidak memerangi mereka. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka berdalil bahwasanya tidak mengapa kita ikut perayaan mereka atau kita mengucapkan ucapan-ucapan terhadap perayaan-perayaan agama mereka, karena Allah berfirman dalam ayat ini, Allah tidak melarang kepada orang-orang kafirun yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir dari rumah kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, engkau berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu dalam memahami ayat ini kita harus memiliki pemahaman yang tengah, pemahaman yang lurus, yang benar. Ayat ini tidak memerintahkan kita untuk berlemah lembut atau juga berwala kepada orang-orang kafir. Tetapi justru ayat ini menegaskan dan menyempurnakan pemahaman kita. Ketika Allah berfirman untuk menjadikan orang-orang beriman berlepas diri dari orang-orang kafirun, maka maksudnya adalah di dalam masalah akidah, di dalam masalah perayaan-perayaan agama, dan bukan di dalam masalah muamalah dunia. Bagaimana ketika ayat ini turun dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 tadi, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang merasa berat ketika bermuamalah dengan baik dengan tetangganya, dengan saudaranya yang mereka adalah orang kafirun. Maka kemudian ketika ayat ini turun, maka mereka tidak lagi merasa berat, karena ini menunjukkan dibolehkannya seorang muslim, seorang mukmin untuk bermuamalah baik dengan orang-orang kafirun ketika mereka bertetangga, ketika mereka melakukan usaha bersama, ketika mereka melakukan transaksi jual beli, maka seseorang muslim masih dibolehkan dalam perkara-perkara yang bersifat muamalah duniawiyah. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila mereka menikah, maka kita boleh mengucapkan kita bersuka cita dengan pernikahannya. Ketika mereka meninggal, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mereka adalah makhluk Allah dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tatkala kita bermuamalah mereka dengan masalah-masalah agama, masalah-masalah prinsip dalam akidah, dalam perayaan-perayaan agama, ritual-ritual agama, maka kita harus tegas kepada mereka, kita berbarok kepada mereka. Suatu ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Kemudian di Madinah ada orang-orang yang melakukan perayaan pada 2 hari yang dirayakan pada masa jahiliyah. Maka Nabi SAW mengingkari mereka, dan Nabi SAW tegaskan bahwasanya Allah telah menggantikan kepada mereka 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hadis ini dan juga ayat-ayat sebelumnya menegaskan bahwasanya tatkala permasalahan-permasalahan perayaan agama, maka kita berlepas diri dan kita berwala kepada kaum muslimin, dan kita meneguhkan dan menegaskan keimanan ataupun ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah azim lisan wasul fadli wal jud wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa al-wala dan al-bara ini adalah makna yang terkandung di akhir dari surah Al-Kafirun. Ketika Allah SWT berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsir yang mengatakan
bagi kalian agama kalian, bahwa itu adalah agama yang kalian pilih. Dan bagiku agamaku adalah agama yang aku akan terus pegang, agama yang akan selalu senantiasa aku jaga, dan aku akan wafat dengan agama yang aku telah pilih. Maka kita sebagai orang-orang beriman, kita memegang teguh agama ini, kita memegang teguh agama Islam, dan tidak kita mencampur adukan perkara agama dengan agama-agama yang lainnya. Kita kuatkan prinsip lakum dinukum waliyadin di dalam permasalahan-permasalahan agama. Bahkan surah Al-Kafirun ini adalah surah yang Nabi SAW ajarkan kepada seorang sahabat. Ketika seorang sahabat bertanya, meminta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu yang aku baca sebelum aku tidur." Maka Nabi SAW ajarkan untuk membaca surah Al-Kafirun di akhirnya, yang merupakan pembebas, yang merupakan sikap al-bara dari perbuatan syirik, dari pelaku-pelaku syirik, dan juga dari kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan syirik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan, mengokohkan keimanan kita dan ketauhidan kita, dan senantiasa menjadikan kita berwala, berloyal, berkasih sayang, mencintai dan membela orang-orang beriman, dan juga kita bara, berlepas diri dari orang-orang kafirun, dari orang-orang musyrikun dan orang munafikun, khususnya dalam perayaan-perayaan, dalam permasalahan-permasalahan ritual dan akidah mereka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'daka a'da ad-din ya dzal jalal wal ikram. Allahumma aslih ahwal muslimin. Allahumma aslih ahwal muslimin. Allahumma aslih ahwal walatil muslimin. Kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.